Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, saudara-saudaraku, kita hari ini alhamdulillah Allah berikan satu kesehatan, kesempatan di mana nikmat yang Rasulullah khawatirkan terhadap nikmat-nikmat adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena memang banyak orang lalai terhadap nikmat itu. Dan untuk itu, nikmat yang baik ini mari kita sama-sama memberikan satu kemanfaatan bagi yang lain. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita yang memberi manfaat bagi orang lain. Kalau Pak Presiden katanya sudah bangun infrastruktur, maka kita akan bangun juga dari bangunlah jiwanya. Kita akan berlanjut untuk beberapa masalah umat yang sudah muncul karena terlalu banyak. Untuk mempersingkat, kita lanjut. Untuk mempersingkat, kita akan lanjut dengan penanya berikutnya, yaitu yang mengenai lagu. Tolong para asatid untuk disiapkan untuk tanggapannya berkenaan dengan beberapa lagu yang viral yang sebetulnya ini lagu yang untuk nyanyian rohani dari agama lain. Pertanyaannya singkat, sempat viral lagu Gam-Gam Piara, itu terutama di TikTok memang, yang mana lagu tersebut adalah lagu Yahudi. Apa hukum menyanyikan lagu tersebut? Bagaimana, siapa yang mau menanggapi? Silakan Ustaz. Jamaah El-Kalam sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi yang dinyanyikan di dalam lagu tersebut adalah Mazmur 23 ayat 4 dalam Perjanjian Lama. Nah, ini saya bukan ahli teologi agama Yahudi ataupun Kristiani, cuma memang ada keterangan di situ bahwa Mazmur itu adalah kitab puji-pujiannya. Jadi yang dibaca di ayat-ayat yang di dalamnya itu adalah puji-pujian, sehingga nyanyian ini adalah yang kita kenal sebagai nyanyian rohani begitu. Nah, mengenai masalah ini, karena namanya nyanyian rohani, ya monggo saya mungkin dikoreksi ya. Cara beribadah umat-umat Yahudi dan Nasrani ini adalah diantaranya dengan menyanyikan puji-pujian di dalam kitab-kitab tertentu, ya diantaranya Mazmur ini. Kalau demikian, kalau memang ini adalah lagu rohani yang digunakan di dalam ritualistik peribadatan, maka diantaranya saya mengutip kitab Al-Burhan jilid 2, ya. Di sana Mbah Yai Abdul Wahid Hashim menuliskan taklidul kufari aksamuhu wa atharuhu. Bertaklid kepada orang-orang non-muslim, pembagiannya dan efeknya kepada kaum muslimin. Hukmuhu, hukumnya. Taklidul kufari fima huwa min khosaisihim wa ibadatihim muharramun wa alaihi wa'idun syadidun. Ya. Bertaklid atau menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang khusus ada pada orang-orang kafir itu saja, dan peribadatan mereka hukumnya haram serta menimbulkan ancaman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min madzahiri mualatihim wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena ikut-ikutan dalam peribadatan mereka merupakan bentuk berwala kepada orang-orang kafir. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya pernah menyebutkan orang-orang yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut merupakan bagian dari mereka. Yang menyerupai ibadah kaum tertentu berarti kita yang melakukan itu berarti melakukan ibadah mereka. Tadi ditegaskan waman tasabu biqaumin fahuwa minhum. Dan itu jadi wanti-wanti Rasulullah, jangan sampai umat Islam nanti kalgusa Israel, jadi seperti apa? Buih yang dia ngikutin orang-orang di luar Islam,
diroan bidiroin, bahkan walaupun sampai masuk lubang biawak saja kita ikut ke sana, kan ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Nah, kalau mau setback sebentar, lagu rohani dari Mazmur 23 ayat 4 yang disampaikan Ustadz Imaduddin tadi, artinya adalah ini biar tahu kenapa itu jadi isi kitab, itu walaupun aku berjalan di lembah dalam bayangan kematian, aku tidak akan takut karena engkau berada di sisiku. Penjagaanmu dan tongkatmu menyenangkan hatiku. Artinya bahwa di sini adalah betul-betul satu penggalan, walaupun ini yang nulis orang Israel bernama Eli dan Revital Kranzil, nggak tahu bacanya gimana, gitu. Tetapi itu memang dinukil dari kitab Mazmur tadi. Oke, ini satu pandangan bahwa kalau itu menjadi lagu rohani dan kita ikut-ikutan padanya, maka tasabuh, jangankan itu manjalis janis, kalau kita bersama dia, nanti kita juga sejenis dengan dia. Nah, itu menjadi poin bagi kita. Kita mungkin sepakati ya bahwa lagu ini bisa menjadi sebuah produk budaya. Lagu itu tetap akan menjadi produk budaya. Hanya saja klasifikasi lagu itu juga ada yang disebut lagu rohani. Lagu rohani, Islam punya lagu rohani, Kristen punya lagu rohani, Yahudi punya lagu rohani. Gam-gam piara ini sepertinya adalah sebuah hasil karya yang dinukil dari kitab suci orang Yahudi, yang itu dijadikan memang sebagai puji-pujian orang Yahudi. Maka sudah barang tentu ini menjadi tradisi khusus yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ya kalau orang Islam mengikuti, ya akhirnya jadi masalah. Itu yang dimaksud oleh Nabi, la tattabi'anna sunana mangkana qablakum sibran bisibrin dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Ya, qalu al yahudu wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Jadi umat ini tuh akan sedikit satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, itu akan mengikuti tradisi kebiasaan orang di luar Islam. Ya, orang di luar Islam, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Mungkin akan berawal dari lagu. Ya, kemudian akan bertasabuh di ritual ibadah juga. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, ya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu di antara kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai kalau seandainya mereka salah dan masuk lubang biawak, orang Islam pun masuk. Ini saking bodohnya. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Para sahabat pun tanya, siapa orang terdahulu ya Rasul? Yahudi, Nasrani. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ini catatan penting untuk umat Islam, berhati-hati dalam bersikap, berkata. Jangan sampai orang Islam tapi tradisi, kebiasaan yang dia lakukan adalah kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, itu mungkin makin tegas lagi, karena lagu bukan sekedar lagu, budaya bukan sekedar produk budaya. Kalau itu embedded, artinya dia, mohon maaf, budaya lagu itu juga dengan apa tujuan dan apa pemaknaan yang ada di dalam budaya itu. Paling tidak saya kasih contoh ini supaya pemirsa juga lebih paham. Namanya lagu Indonesia Raya saja, itu harus dinyanyikannya dengan berdiri. Orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan duduk saja, itu padahal lagu kebangsaan, bukan rohani loh ya. Apalagi rohani. Kalau rohani itu kan membuat sesuatu yang dengan ada keyakinan ada di situ, ideologi masuk di situ, dan juga bukan sekedar image itu. Kalau ada orang menyanyikan Indonesia Raya dengan nada dangdut saja, itu dituntut.
Gitu. Nah, maka bukan sekedar lagu, maka menjadi penting bagi kita, apalagi kalau itu sampai kepada wanti-wanti Rasulullah untuk kita tidak bertasawuf. Jadi tolong sekali lagi bagi penanya, sebenarnya sudah cukup terjawab sih sebenarnya, cuman biar lebih komplit dari sisi pandang yang lain, karena ini nanti kenyataannya lagu itu punya sosialisasi yang jauh lebih cepat daripada kita mensosialisasikan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Gitu. Sampai mohon maaf, kita hafalan Quran dengan hafalan lagu itu lebih mudah menghafalkan lagu dibanding hafalan Quran. Gitu. Makanya ini bukan sekedar lagu, tapi why not kalau kita juga berjaga-jaga diri dari sesuatu yang taruhlah itu nggak dilarang, subhat saja sebaiknya kita tinggalkan. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 13 halaman 525. Di dalam Fathul Bari tersebut dinukil sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a ma'a Umar radhiyallahu taala anhu syai'an minat Taurat fa ghadaba faqala lau asbaha Musa fikum summa ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Jadi dalam satu kesempatan Rasulullah SAW melihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa sebagian kitab dari Taurat. Umar membacakan sebagian kitab dari Taurat. Kemudian Nabi melihat, kemudian beliau marah. Seandainya Musa datang hari ini di antara kalian, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa alaihissalam, kemudian meninggalkan aku, maka kalian sungguh telah sesat. Maka di dalam mensarah hadis ini, Imam Ibnu Hajar menampilkan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa hukum membaca sebagian dari kitab agama lain itu adalah ada yang mengatakan haram, makruh, atau boleh. Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar mentarjih, menjamak dari pendapat-pendapat para ulama tersebut dengan mengatakan walati yadhar, ya, bahwa sungguhnya pendapat yang paling kuat adalah anna karohata dzalika itu litanzihi la litahrimi wal aula fi hadhil mas'alah atafarruqatu baina man lam yatamakkan, ya, wa yasurru minar rasihina fil iman fala yajuzu lahu nadhur fi syai'in minat Taurat bi khilafir rasih fa yajuzu lahu. Artinya Imam Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang mentafsir pendapat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita. Redaksi hadisnya digambarkan bahwa umat seperti kaguthain kasaili. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sedikit? Jawabnya Rasulullah, la bal antum katsirun walakinnakum guthaun kagutha'is saili. Bahwa kondisi umat di mana umat seperti buih di lautan, menjadi tidak menentu ketika angin dari barat dia ke timur, kemudian angin dari timur dia ke barat. Artinya kalau posisi umat dalam keadaan seperti itu, artinya filter atau benteng sudah lemah, terlalu mudah dijajah oleh ideologi lain, dijajah oleh budaya lain, apalagi tadi isinya masalah ruhaniyah. Dalam hal ini memang saya sepakat tentang tasabuh, ya, memang harus hati-hati tentang tasabuh. Ya, karena ini menyalur life cycle. Di budaya kita itu ada perayaan-perayaan berkaitan dengan lahir, nikah, dan mati. Ini sangat rentan. Jadi tolong kita tidak bertasabuh kepada
tidak ada Yahudi Nasrani, termasuk pada ya adat-adat yang non Islami lah, artinya yang melanggar syariat, yang tidak sesuai dengan syariat, tentang kelahiran, tentang pernikahan dan kematian. Itu biasanya upacara life cycle itu di seluruh dunia ada itu. Maka dalam berpakaian, dalam perayaan, dalam hal itu saja tolong kita tidak ngikut-ngikuti pada tradisi mereka. Jadi ketika dulu waktu saya masih di bangku kuliah sama Syekh Ahmad Al-Hijazi, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis Khalifu al-Yahuda wa Nasara, selisilah orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa jika seorang muslim itu mengikuti budaya ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani, nanti hatinya juga akan condong terhadap agamanya. Nanti hatinya akan condong kepada agamanya. Nanti kalau sampai membenarkan, berarti tamat sudah nasib orang tersebut. Maka seperti keyakinan kita, orang-orang di luar Islam, mereka mukhalafin, mereka kekal di neraka. Allah Ta'ala. Keluarga saja kalau ngikuti mayoritas kacau kok. Anaknya 5, yang sakit 3. Ini mayoritasnya gimana? Kita ke rumah sakit atau piknik? Piknik. Kita makannya obat apa makannya es krim? Es krim. 3 hari anak kalian bilahi taufik walidayah semuanya. Jadi ternyata jangan ukuran-ukuran viral. Ini jadi penting ya, karena sering pertanyaan, ini lagi viral, lagi ini semuanya hanya nyanyian. Nah, kalau itu masuk tasabuh tadi diingatkan, masuk pada kita ngikut-ngikuti mereka, maka kita hati-hati ya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas terjawab. Wallahu a'lam bishawab.